Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami bertiga akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang simulasi dan pemodelan untuk memenuhi kebutuhan tugas Pak Adityo, mata kuliah simulasi dan pemodelan. Perkenalkan, nama saya Dafarehan Arsyad, NPM 10419026. Selanjutnya ada teman saya. Saya Farzazar Khalid, NPM 10419050. Dan selanjutnya, dan saya Irham Rifai, NPM 104-19038. Oke, yang pertama di sini ada pengertian simulasi. Simulasi adalah program atau software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata atau realitas tertentu. Tujuan dari simulasi antara lain adalah untuk pelatihan atau training, studi perilaku sistem atau behavior, dan hiburan atau permainan atau game. Pemodelan dan simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari atau menganalisis perilaku kerja dari perilaku sistem atau proses. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian simulasi. Beberapa keuntungan simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, simulasi mengizinkan keluasan besar dalam pemodelan sistem kompleks, sehingga model simulasi yang didapat sangat valid. Yang kedua, mudah membandingkan berbagai alternatif. Yang ketiga, ada kendali kondisi eksperimental, dan yang terakhir, dapat mempelajari sistem dengan bingkai waktu yang sangat panjang. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama itu simulasi hanya menghasilkan dugaan. Yang kedua, model simulasi dapat menjadi mahal untuk pengembangan. Selanjutnya, simulasi umumnya menghasilkan volume besar keluaran sehingga perlu untuk meringkaskan sesuai analisis statistik. Selanjutnya, tingkat perincian yang tidak sesuai pada awalnya. Selanjutnya, analisis dan rancangan yang tidak sesuai dari eksperimen simulasi. Dan yang terakhir, pendidikan dan latihan yang tidak sesuai. Selanjutnya, itu mengapa simulasi? Yang pertama itu mengurangi biaya, waktu, tenaga, tidak merusak, mampu memberikan kapabilitas dan akurasi dari penilaian performance pada sistem yang kompleks. Selanjutnya, keunggulan sebagai alat pengambil keputusan, kebebasan pada perencanaan sistem yang tak terbatas untuk mencoba berbagai gagasan demi peningkatan hasil, minimasi resiko dan waktu. Kapan simulasi digunakan? Suatu keputusan operasional yang sedang dibuat, proses yang dengan dianalisa mudah digambarkan dan berulang, peristiwa dan aktivitas yang memperlihatkan beberapa interdependensi dan variabilitas. Biaya berdampak pada keputusan dan lebih besar ongkos daripada melakukan simulasi. Beban yang diberikan untuk mengadakan percobaan pada sistem nyata lebih besar dibandingkan memberi beban kepada dilakukannya simulasi. Kapan simulasi tidak digunakan? Pertama, permasalahan bisa diselesaikan dengan penyelesaian analisis, maka simulasi tidak digunakan. Permasalahan bisa diselesaikan dengan akal sehat, permasalahan lebih mudah jika dilakukan dengan eksperimen langsung, biaya-biaya yang akan digunakan melebihi anggaran yang ada. Selanjutnya, perilaku sistem ekstrim, kompleks, atau tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya, ekspektasi terhadap persoalan tidak dapat dinalar. Selanjutnya, sumber daya dan waktu tidak tersedia jika perilaku sistem sangat kompleks atau tidak bisa digambarkan. Kegunaan atau keunggulan dari simulasi. Sebagian besar sistem real dengan elemen-elemen stokastik tidak dapat dideskripsikan secara akurat dengan model matematik yang dievaluasi secara analitik. Dengan demikian, simulasi seringkali merupakan satu-satunya cara.
Selanjutnya, simulasi memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Selanjutnya, rancangan-rancangan sistem alternatif yang dianjurkan dapat dibandingkan via simulasi untuk mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya, pada simulasi bisa dipertahankan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi eksperimen. Dan yang terakhir, simulasi memungkinkan studi sistem dengan kerangka waktu lama dalam waktu yang lebih singkat atau mempelajari cara kerja rinci dalam waktu yang lebih panjang. Oke, di sini ada kesulitan pelaksanaan dari simulasi. Hasil simulasi seringkali bersifat individual, tidak bisa dijadikan solusi umum. Selanjutnya, hasil simulasi sangat hard to interpret result mengingat hasil simulasi merupakan rangkaian skenario. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan suatu solusi karena harus mempelajari sistem secara tepat. Selanjutnya, membutuhkan biaya yang cukup tinggi, walaupun jika dibandingkan dengan percobaan langsung, masih lebih rendah biaya dan risikonya. Setiap langkah percobaan model simulasi stokastik hanya menghasilkan estimasi dari karakteristik sistem yang sebenarnya untuk parameter input tertentu. Untuk kasus tersebut, model analitik lebih valid. Selanjutnya, model simulasi yang sempurna seringkali mahal dan memakan waktu lama untuk dikembangkan. Oke, yang terakhir, output dalam jumlah besar yang dihasilkan dari simulasi biasanya tampak meyakinkan, padahal belum tentu modelnya valid. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Faris Azhar Khalid. Dipersilakan. Model, suatu proses penggambaran operasi sistem nyata untuk menjelaskan atau menunjukkan relasi-relasi penting yang terlibat. Suatu sistem nyata biasanya bersifat kompleks. 4 karakteristik model. Yang pertama, punya tingkat generalisasi yang tinggi. Kedua, punya mekanisme yang transparan. Ketiga, punya potensi untuk dikembangkan. Terakhir, punya kepekaan terhadap perubahan asumsi. Jenis-jenis model. Yang pertama ada jenis stokastik, mencakup distribusi kemungkinan untuk input dan memberikan serangkaian nilai dari sekurang-kurangnya satu variabel output dengan probabilitas yang berkaitan pada tiap nilai. Contohnya, waktu kedatangan pelanggan atau waktu antrian pelanggan. Model deterministik, model yang dipergunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam situasi yang pasti. Contoh, proses kimia, peta, dan sebagainya. 3. Model statis yang berhubungan dengan keadaan sistem pada suatu saat tidak mempertimbangkan perubahan waktu. Biasa hanya melibatkan pembangkitan bilangan random untuk simulasi. Contohnya, penganggaran keuangan universitas, penentuan jumlah persediaan gudang, dan sebagainya. Yang terakhir, model dinamis yang berkaitan dengan keadaan sistem pada waktu berkelanjutan, mengandung proses perubahan setiap saat akibat suatu aktivitas. Contoh, simulasi layanan perbankan yang buka dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Tujuan simulasi dan permodelan. Secara umum ada 3 tujuan dari pemodelan dan simulasi, yaitu untuk pelatihan atau training, studi perilaku sistem atau behavior, dan hiburan atau permainan atau game. Selanjutnya dibacakan oleh Irham Rifai. Nah, yang selanjutnya ada sistem. Apa itu sistem? Sekumpulan objek yang tergabung dalam suatu interaksi atau saling ketergantungan yang teratur. Yang kedua, elemen perlu saling interaksi untuk mencapai tujuan. Contohnya sistem keluarga memiliki elemen. Yang pertama ada istri, suami, anak, mertua, pembantu, dan sebagainya.
Ada 4 ciri sistem. Yang pertama, adanya sekumpulan elemen. Yang kedua, adanya interaksi di antara elemen tersebut. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, ada situasi dan kondisi yang kompleks. Ukuran kinerja sistem. Yang pertama, ada aliran waktu, utilisasi atau pemanfaatan atau penggunaan, nilai waktu, waktu tunggu, rata-rata aliran, tingkat antrian, produksi, dan variansi. Yang selanjutnya ada variabel-variabel sistem. Yang pertama ada variabel keputusan, dia mencakup variabel yang independen atau tidak tergantung. Yang kedua ada perubahan nilai akan memberi efek perilaku dari sistem. Yang kedua ada variabel respon. Dia mencakup mengukur performansi dari sistem untuk memberikan respon pada variabel keputusan tertentu. Yang kedua pada simulasi merupakan variabel yang dependen atau tergantung pada nilai dari variabel independen. Yang ketiga ada eksperimen, tidak dapat memanipulasi variabel dependen atau variabel keputusan. Yang terakhir yang selanjutnya ada variabel state. Variabel yang menandai status dari sistem pada saat tertentu. Yang kedua merupakan variabel dependen seperti variabel respon di mana tergantung pada variabel independen. Sering tidak diketahui pada saat percobaan, sehingga tidak dapat langsung dikontrol seperti variabel keputusan. Elemen dari sistem. Yang pertama ada entitas. Item-item yang akan diproses oleh sistem. Proses bisa benda konkret maupun abstrak. Contohnya adalah kasir. Yang kedua ada elemen atribut. Segala sesuatu yang menjadi properti dari entitas. Contohnya adalah pegawai kasir. Yang ketiga ada elemen aktivitas. Kejadian yang dilakukan sistem baik langsung atau tidak dalam proses entitas. Contohnya adalah melayani pelanggan. Yang keempat ada elemen delay. Keadaan di mana durasi proses tidak diketahui. Contohnya menunggu untuk dilayani di dalam suatu sistem antrian. Yang kelima ada elemen sumber daya. Segala sesuatu yang dapat membantu aktivitas. Contohnya, fasilitas pendukung, peralatan, personil, dan sebagainya. Yang terakhir ada elemen kontrol. Mengatur bagaimana, kapan, dan di mana aktivitas dilaksanakan. Nah, ini ada contoh dari sistem. Yang pertama ada sistem ATM. Entitasnya adalah nasabah, sumbernya mesin ATM, atributnya jumlah uang yang diambil, aktivitasnya adalah pengeluaran uang, kontrolnya status mesin, rusak atau sibuk, atau panjang antrian. Yang kedua ada sistem di SPBU. Entitasnya adalah pelanggan atau kendaraan, sumbernya tangki minyak, atributnya jumlah minyak, aktivitasnya adalah pengisian minyak, kontrolnya adalah status tangki, kosong atau tidak. Hubungan sistem dan model simulasi. Keberhasilan simulasi ditentukan oleh bagaimana menghasilkan model yang baik. Ciri model yang baik dicirikan oleh keterwakilan dan pengetahuan analis dalam mempelajari sistem. Contohnya, simulasi kebakaran oleh tim pemadam kebakaran. Dibuat kondisi yang mewakili sistem nyata. Simulasi yang baik membutuhkan building model yang baik. Model yang baik akan dihasilkan melalui pengamatan sistem yang cermat dan komprehensif. Oke, mungkin cukup sekian dari kita bertiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.